Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NIM 3333240048 dari kelompok 15 tutorial statistika 2 dan shift 1. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial statistika 2 shift 1. Baik, langsung saja kita ke study case-nya. Nah, pada tugas mingguan shift 1 ini terdapat hanya terdapat satu persoalan saja yang dimana soalnya ini seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik, di mana data ini menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan juga nilai kuis dengan skala 0 sampai 100 dari 10 mahasiswa. Di sini terdapat data dari mahasiswa, durasi belajar, dan juga nilai kuis. Nah, mana dari data-data ini kita disuruh menentukan yang pertama itu kita menghitung koefisien yang korelasi yang didapatkan, lalu menjelaskan interpretasinya. Lalu yang kedua, kita menentukan persamaan regresi dan menjelaskan maksud dari persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membuat scatter plot dari data tersebut dan menjelaskan pola yang terbentuk. Lalu yang keempat, kita menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, untuk menyelesaikan persoalan satu ini, persoalan yang ada di satu ini, kita akan menggunakan software Art Studio. Nah, baiklah, langsung aja teman-teman buka software Art Studio-nya. Nah, di sini saya sudah menulis sintaksnya, jadi saya perlu menjelaskan fungsi dari tiap-tiap sintaksnya. Nah, yang langkah pertama teman-teman ini harus mengaktifkan package terlebih dahulu agar si Art Studio ini membaca dari si data dari Excel yang sudah kita pindahkan sebelumnya. Baik, langsung aja di sini teman-teman running aja. Nah, kemudian teman-teman masuk ini data dari atau input data yang mana dari read sendiri itu berfungsi untuk memanggil data dari file Excel ke dalam Art Studio. Nah, lalu di sini teman-teman langsung aja running. Nah, kemudian setelah di running, teman-teman menghitung koefisien korelasi untuk si X, untuk data X itu durasi belajar dan data Y itu nilai kuis. Di mana di X sendiri itu berfungsi mengambil satu kolom yang ada di durasi belajar. Lalu untuk si Y ngambil data yang berada di kolom si nilai kuis. Langsung saja teman-teman di sini running. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu teman-teman buat menampilkan hasil korelasi. Nah, di mana untuk cornya sendiri atau core-nya korelasi sendiri itu berfungsi untuk menghitung nilai koefisien korelasi. Buat buat melihat seberapa kuat hubungan antara kedua variabel. Lalu untuk core testnya sendiri itu berfungsi untuk melakukan uji signifikansi korelasi itu juga untuk mendapatkan si nilai p-value dan juga confidence intervalnya itu sendiri. Baik, langsung saja di sini teman-teman running. Nah, di sini terdapat bahwasanya untuk nilai di mana T-nya sendiri adalah 18,626, DF-nya itu 8, lalu untuk P-value-nya itu 7,121. Lalu untuk korelasinya itu sebesar 0,9886662. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman udah dapat nih nilai korelasinya, teman-teman buat scatter plotnya. Yang mana untuk plotnya sendiri, plot ini berguna untuk membuat grafik scatter plot. Lalu di sini teman-teman
Ya, semua running aja di sini. Nah, ini dia scatter plot yang sudah didapatkan setelah di running. Lalu setelah membuat scatter plot, teman-teman membuat garis regresinya. Di sini teman-teman langsung aja running gimana? Ya, langsung running aja teman-teman. Tuh. Nah, dimana garis regresinya sendiri itu sama seperti si scatter plot. Dia dia dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Lalu setelah membuat garis regresi, teman-teman langsung mencari persamaan model regresi linear yang mana oh ya untuk ABLN sendiri itu berfungsi dapat menambahkan si garis merah ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman cari persamaan model regresi linear sederhana di mana LM sendiri itu berfungsi untuk menghitung persamaan regresi linear antara variabel independen independen dan juga dependen. Teman-teman langsung aja running. Nah, di sini terdapat nih interceptnya itu 43,365 dan juga 4,582. Baik, kita langsung aja balik lagi ke soal. Nah, di sini saya sudah buatkan penjelasannya juga dalam Word. Jadi, nah di mana untuk yang pertanyaan pertama, untuk ya pertanyaan pertama kan kita disuruh menentukan si koefisien korelasi yang didapatkan lalu menjelaskan relasinya. Mana untuk koefisien nilai koefisien yang didapatkan itu sebesar 0,9886662. Nah, lalu untuk interpretasi sendiri itu di mana nilai korelasi ini yang sangat mendekati satu ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan juga positif atau searah antara durasi belajar dan juga nilai kuis. Yang dimana hal ini berarti setiap penambahan durasi belajar dan diikuti dengan peningkatan nilai kuis yang sangat konsisten. Lalu yang soal eh, pertanyaan yang kedua yang dimana kita suruh menentukan persamaan regresi dan menjelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, di sini persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 43,365 ditambah 4,582 X. Lalu untuk maksud dari persamaan tersebut adalah, nah untuk konstanta 43,365 ini merupakan titik potong atau intercept yang berarti jika durasi belajar adalah 0 jam, maka diprediksi nilai kuis yang diperoleh adalah sekitar 43,365. Lalu untuk koefisien regresi itu tadi yang didapatkan 4,582, di mana nilai ini menunjukkan bahwa untuk setiap pertambahan 1 jam durasi belajar, maka nilai kuis itu diprediksi akan meningkat sebesar 4,582. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu kita suruh membuat scatter plot dari data tersebut dan menjelaskan pola yang terbentuk. Nah, untuk scatter plot sendiri itu bentuk misalnya scatter plot yang dihasilkan menunjukkan eh, beberapa titik-titik data yang mengikuti arah garis lurus dari kiri bawah ke arah kanan atas yang tadi ini. Lalu pola yang terbentuk itu adalah linear positif, yang mana pola ini menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel ini bersifat proporsional, yang dimana semakin tinggi nilai pada sumbu X, maka semakin tinggi juga pula maka semakin tinggi pula nilai pada sumbu Y. Baik, mungkin yang selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga. Kita suruh menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis, yang dimana berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi, disebutkan bahwasannya terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara si durasi belajar dan juga nilai kuis. Di mana hal ini juga mendukung oleh hasil core test yang menunjukkan nilai
p-value sebesar 7,121 yang sudah didapatkan dari di software RStudio tadi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa durasi belajar ini memiliki pengaruh positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap nilai kuis mahasiswa dengan nilai korelasi sebesar 0,9887. Hubungan kedua variabel ini sangat konsisten di mana penambahan waktu belajar akan secara nyata meningkatkan perolehan nilai. Lalu secara matematis, setiap tambahan 1 jam durasi belajar diprediksi akan menaikkan nilai kuis ini sebesar 4,582, di mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belajar dalam hal durasi waktu merupakan faktor kunci dalam mencapai hasil akademik yang optimal. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya tutorial yang bisa saya jelaskan.